Jadi udah sekitar ratusan orang mati pada sekitar tahun 1950 sampai 1960 di Papua Nugini, mati karena makan otak yang mana otaknya itu dari orang yang terkena penyakit. Oke guys, ketemu gue lagi, Joni Sukamangap. Dan di kesempatan kali ini gue bakal nonton sebuah video dari Science Insider yang judulnya Is Eating Humans Actually Unhealthy? Jadi kalau ditranslate ya, apakah makan daging orang itu ya benar-benar nggak menyehatkan? Kira-kira gimana kelanjutannya? Let's check this video. Oh, kanibalisme populer ya pada abad ke-7. Oh, jadi buat sakit kepala ya bagian dari mumi itu. Terus tulang, lemak itu buat gangguan kaki dan juga hidung. Jadi ada banyak alasan ya kenapa seharusnya dulu jangan makan ya daging manusia yang lain gitu lah. Ya, jangan makan daging manusia lah. Oke, jadi jika dibandingkan dengan daging merah lainnya, daging manusia itu kalorinya lebih rendah ya. Lebih rendah dibandingkan sapi, terus juga bear atau beruang dan juga babi hutan gitu. Nah, ini lagi cerita dalam animasi ya. Jadi kalau lu lagi kelaparan itu lu kayaknya butuh kalori yang banyak. Nah, sedangkan kalau lu makan daging manusia itu kan dia kalorinya rendah. Jadi ya nggak berguna-guna banget gitu. Selain karena ya dalam darah manusia itu banyak mengandung racun atau telah terkontaminasi banyak virus ya seperti hepatitis, HIV sama Ebola. Jadi bahaya banget gitu. Dan bahkan ketika lu masak gitu, itu juga masih membahayakan. Oh, ini jadi di Papua Nugini itu pernah budaya kanibalisme gitu. Dia makan otak yang mana otaknya itu udah terkena penyakit. Jadi udah sekitar ratusan orang mati pada sekitar tahun 1950 sampai 1960 di Papua Nugini, mati karena makan otak yang mana otaknya itu dari orang yang terkena penyakit gitu. Nah, jadi di bagian tadi ya, di bagian racun di otak yang telah terkontaminasi itu dia bertahan walaupun dipanasin. Jadi racunnya nggak mati gitu loh. Nah, dijelasin juga bahwa di beberapa negara bagian Amerika itu kanibalisme bukan hal yang ilegal, jadi dibolehin gitu. Di beberapa ya. Nah, katanya sih lu dipenjara kalau di negara yang lain juga. Tapi kecuali kalau lu makan bagian dari potongan tubuh lu sendiri. Nah, namanya adalah autokanibalisme. Nah, disebutin adalah placentophagy ya. Nah, jadi dia makan plasentanya dia sendiri ya, biasanya ibu hamil. Katanya untuk menurunkan resiko pasca melahirkan gitu. Sama dia membuat stabil hormonnya gitu. Hormon setelah melahirkan dia stabil ketika dia makan si plasenta itu. Nah, contohnya si Kim Kardashian sama si Alicia Silverstone. Yang mana dia makan plasentanya si bayi itu sendiri gitu. Nah, juga di Amerika juga ada nih pil gitu dari ekstrak plasenta atau ya plasenta itu apa sih? Ya yang plasenta bayi gitulah tuh. Nah, karena dijelasin bahwa di plasenta itu juga mungkin juga beresiko dari ibunya yang mengandung kuman atau bakteri ke plasentanya tadi. Nah, oke, terus yang terakhir dijelasin kalau emang lo mau makan daging manusia ya rasanya nggak terlalu jauh sih gitu daripada makan daging manusia, mendingan makan daging babi yang mana rasanya hampir sama kok katanya menurut si kanibal gitu. Jadi according to kanibal ya, dia bilang rasanya hampir sama rasa daging babi. Wah, ini gila sih, maksudnya sebagai pengetahuan bahwa karena di negara Amerika
ya di beberapa negara di Amerika itu tindakan kanibalisme ini masih abu-abu gitu. Ada di beberapa negara bagian yang membolehkan atau tidak dipenjara ketika dia terindikasi melakukan kanibalisme atau memakan sama manusia, itu tidak dipenjara. Tapi di banyak negara juga dipenjara ya, kecuali tadi kasusnya adalah ketika dia makan daging yang mana dagingnya adalah daging dia sendiri atau potongan tubuh dia sendiri. Nah, salah satunya yang lumayan kekinian itu tadi ya, artis si Kim Kardashian, terus juga Alicia Silverstone, di mana dia memakan daging atau bagian dari tubuhnya ya, dalam hal ini tuh plasenta itu ya gitulah, yang buat melindungi bayi itu. Nah, itu dimakan sendiri. Katanya sih dia percaya itu untuk menstabilkan hormon dia setelah melahirkan ya, tapi para saintis lagi bingung juga nih bener apa enggak gitu. Jadi abu-abu atau jadi kontroversial. Nah, terus kasus yang paling parah ini terjadi di Papua Nugini, di mana pada zaman itu udah menjadi kebudayaan atau kultur atau tradisi, di mana kalau ada orang mati yang mana otaknya tuh, jadi orang yang udah mati dan dia karena penyakit itu otaknya dimakan rame-rame ya, otak si manusianya itu. Nah, itu akhirnya menyebabkan ratusan orang meninggal dunia pada tahun 1950 sampai 1960, hingga akhirnya tradisi tersebut dihentikan ya. Karena dijelaskan tadi bahwa di dalam otak manusia itu mengandung terdapat prions ya. Prions itu ya kayak spongy, itu spongy ya, kayak jenis jamur atau semacam jamur yang mana dia tuh bertahan atau resisten terhadap api, atau dia tuh nggak mati kalau dipanasin gitu. Jadi kalau kita makan otak manusia yang mana dia telah terkontaminasi atau dia punya virus dalam otaknya, itu dia nggak mati otaknya itu. Ketika kita bakar nih otaknya manusia, itu yang racunnya itu nggak bakal mati. Jadi ketika kita makan otak itu, ya racunnya akan di tubuh kita gitu, dan itu yang menyebabkan kematian pada kasus di Papua Nugini pada sekitar 1950 sampai 1960. Jadi ya udahlah, jangan dimakan. Dan di sini jelasin juga bahwa misalnya lu makan daging manusia itu untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan di sini dijelaskan untuk bertahan hidup lu tuh butuh kalori gitu. Nah, sedangkan daging manusia ya, salah satu daging merah ya, salah satu jenis daging merah yang mana kalorinya lebih rendah dibandingkan, dijelasin tadi, dibandingkan sapi, terus dibandingkan dengan beruang, dibandingkan dengan babi ya. Jadi ngapain juga ya, jadi udahlah, resikonya lebih besar gitu. Resikonya lebih besar karena di daging manusia juga, jika manusianya banyak penyakit atau banyak virus ya, atau darahnya banyak mengandung apalah yang lu nggak tahu, ya berarti lu juga tertular gitu intinya. Lagian dia juga kuat, si virusnya itu kuat untuk kuat untuk tidak mati lah gitu kalau dibakar atau dimasak atau dipanaskan. Jadi udahlah, jadi mending nggak usah lah. Jadi itu ya, beberapa orang setujunya cuma tadi doang ya, makan plasenta itu bisa menstabilkan hormon setelah melahirkan, atau ya gimana lah, nggak tahu. Tapi yang kontroversialnya banyak, jadi mendingan nggak usah lah ya. Oke, kira-kira gitu aja video kali ini. Cukup memberikan gue juga pandangan terbaru ya tentang kanibalisme, dan kenapa juga orang juga masih ada yang melakukan kegiatan kanibalisme seperti ini ya. Oke, good banget videonya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari yang diberikan oleh video ini gitu. So, yang mau komen silahkan tulis di kolom komentar, yang mau subscribe silahkan subscribe, yang enggak it's up to you, terserah kalian. Tapi doain semoga channel ini berkembang lebih baik lagi dan bisa memberikan tayangan yang menarik dan lebih menghibur lagi tentunya. So, thanks for watching this video. See you next time, man. Have a good day. Sampai jumpa lagi di hari yang lainnya, bersama menanti berbagi di sini.